Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma khaira muallimin allamta bil qalamil qurunal ura arsalta bit tawrati Musa hadiyan wa ibnal batuli fa'allamal injila wa fajjarta yanbu'al bayani Muhammadan fasaqal haditha wa nawala tanzila. Alhamdulillah, kita telah membahas kemarin tentang hadis sahih, kemudian syurutus sahih, kemudian awwalu man sannafa fil haditsis sahih mujarrad, dan semua yang berkaitan tentang sahih telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita beranjak kepada hadis selanjutnya, yaitu hadis hasan, yang mana hadis hasan ini itu di bawah sedikit dari sahih urutannya, tapi di sini bakalan dijelaskan bagaimana hadis hasan tersebut, dan hadis hasan tersebut juga ada sebagian ulama yang berihtijaj atau mengambil hukum fikih dengan hadis hasan tersebut. Ya, saya sebelumnya akan mengungkapkan poin-poin yang akan dibahas di hadis hasan ini. Poin pertama yaitu ta'rif atau pengertian hadis hasan. Poin kedua yaitu maratib hadisil hasan, ya, atau derajat-derajat hadis hasan. Kemudian nau'ud dhaif min haitsul irtiqa amla, ya, macam-macam dhaif yang bisa naik kepada hasan apa tidak, itu nanti akan saya ucapkan di sini, saya sebutkan di sini. Kemudian poin keempat yaitu madhan al-haditsil hasan, seperti itu, atau tempat-tempat yang bisa kita ambil hadis hasan. Ya. Taib, beranjak ke poin pertama, kita akan membahas ta'rif, ya, atau pengertian atau had, ya, yang ulama sering bilang yaitu had. Sebelum masuk ke fan ilmu pasti harus ada had dulu, ya. Ta'rif, ya, di sini pertama Imam Khattabi, ya, menarifkan hasan yaitu al-hadis hasan ma'urifa makhrajuhu washtahara rijaluhu wa alaihi madaru aktsaril hadis huwa alladhi yaqbaluhu aktsarul ulama wa yasta'miluhu amatul fuqaha. Al-hasan yaitu ma'urifa makhrajuhu, telah diketahui keluar hadisnya atau makhrajnya, tempat keluar hadisnya, ya, atau madhan, tempat keluar hadisnya. Washtahara rijaluhu, dan rijalnya atau periwayatnya ini terkenal. Wa alaihi madaru aksaril hadis, wa alaihi madaru aksari ahlil hadis, yang mana di sini sering dipakai oleh banyak ahlul hadis. Walladzi yaqbaluhu aksarul ulama, yang diterima oleh banyak ulama. Wa yasta'miluhu amatul fuqaha, dan dipakai banyak oleh ahli fikih. Nah, taib. Kemudian kita beranjak ke ta'rif Tirmizi, ya. Imam Tirmizi juga menakrifkan hasan, alla yakuna fi isnadihi mayyuttaham bil kadzib wa la yakunu haditsan syadzan wa yurwa min ghairi wajhin wa nahwi dzalik, yaitu sanadnya tidak tertuduh atau periwayatnya tidak tertuduh oleh suatu kebohongan. Wala yakunu hadisan syadzan, dan hadisnya itu tidak syadz, ya. Syadz telah kita bahas sebelumnya, apa itu hadis syadz. Wa yurwa min ghairi wajhin wa nahwi dzalika, dan diriwayatkan tanpa min ghairi wajhin, dari selain periwayat itu, wa nahwi dzalika, artinya ada mutabaah dari periwayat lain, gitu, atau penguat dari periwayat lain, ya. Taib. Kalau kita lihat takrifnya Imam Khattabi, ya, yang tadi ma'urifa makhrajuhu washtahara rijaluhu alaihi madaru aktsaril hadis walladzi yaqbaluhu aktsarul ulama wa yasta'miluhu amatul fuqaha. Takrifnya Imam Khattabi tidak jami' mani, karena takrifnya masuk hadis sahih juga.
Kenapa masuk hadis sahih? Di situ ada yasta'miluhu amatul fuqaha. Yang dipakai oleh semua fuqaha. Sedangkan hadis hasan tidak semua ahli fikih mengambil istimbat dari hasan. Ya. Yang dipakai oleh semua fuqaha yaitu hadis sahih. Makanya di sini ada komentar bahwasanya takrifnya Imam Khattabi tidak jami' mani, ya, atau jami' menyeluruh dari afrod-afrodnya hadis hasan, dan mani' mengeluarkan daripada selain hasan yaitu sahih dan dhaif. Tapi di sini dia memasukkan hadis sahih wa yasta'miluhu amatul fuqaha. Ya, seperti itu. Kemudian dalam takrif Tirmizi pun ada komentar, ya. La yakunu fi isnadihi mayyuttaham bil kadzib, ya. Di dalam takrif Tirmizi kan alla yakuna fi isnadihi mayyuttaham bil kadzib, ya, wala yakunu haditsan syadzan wa yurwa min ghairi wajhin, ya. Berarti cuman man yuttaham bil kadzib doang. Kalau majhulul ain yang tidak ketahuan orangnya atau majhulul hal berarti masuk dalam takrifnya Tirmizi, ya. Berarti di situ hadisnya doif juga masuk dalam tersebut, ya. Ya kan, karena di situ cuman alla yakuna fi isnadihi ma yuttaham bil kadzib, al haddul adna doang yang dimasukin, ya kan, atau syarat yang sangat rendah doang, karena di situ man yuttaham bil kadzib. Sedangkan majhulul ain yang tidak ketahuan orangnya atau majhulul hal di situ juga masuk, karena di situ nggak ada pengecualian dalam takrifnya, ya kan, maka doif juga masuk. Wa yurwa min ghairi wajhin, ya, dan diriwayatkan juga dari selain sanad tersebut atau periwayat tersebut. Berarti yang tadinya doif naik kepada hasan li ghairihi, ya. Berarti hadisnya Tirmizi cuman mencakup hadis hasan li ghairihi saja, tidak masuk kepada hadis hasan li dzatihi. Seperti itu komentar ulama. Taib. Kemudian datanglah mutaakhirin Ibnul Jauzi mentakrifkan hadis hasan. Al hadis alladzi fihi dha'fun qaribun muhtamal huwa alladzi wal haditsul hasan wa yasluhu lil amal bihi. Ya, takrifnya Ibnul Jauzi yaitu hadis yang mana di situ ada kedhaifan walaupun sedikit, ya, muhtamal, yang bisa naik kepada hasan, ya. Yang mana tadinya ada dhaif sedikit terus bisa naik kepada hasan. Huwal haditsul hasan wa yasluhu lil amal bihi. Tapi takrifnya tersebut dibantah lagi oleh para ulama. Kenapa? Pertama, bahwa fihi dha'fun qarib hanya disebutkan itu tanpa ada syarat dhaif yang mampu terangkat ke hasan. Ya. Hanya disebutkan itu tanpa ada syarat dhaif yang mampu ke hasan. Cuman qaribun muhtamal. Sedangkan qaribun muhtamal di situ ada syarat-syarat yang mampu mengangkat dari dhaif kepada hasan, tapi di sini di takrif enggak disebutkan, ya. Taib. Yang kedua, ulama hadis tentang ihtimal kemungkinan hanya derajat berbeda dengan pendapat sebagian yang lain. Jadi kita tidak bisa pukul rata sama. Jadi ihtimal di sini muhtamal itu yang dhaifnya mungkin naik kepada hasan, ihtimal kan kemungkinan naik kepada hasan. Itu ulama hadis berbeda pendapat, ya, berbeda syaratnya juga. Makanya di situ kenapa takrifnya mutaakhir Ibnul Jauzi enggak disebutkan dari takrifnya tersebut, atau dhawabit yang mampu naik kepada hadis hasan, seperti itu. Wa yasluhu lil amal. Dalam kata-kata yasluhu lil amal ini enggak bisa dibilang takrif, ya, tapi hanya bisa dibilang sekedar bayan atau penjelas hukum, ya, atau memakai hadis hasan. Ya, karena di sini yasluhu lil amal cuman
hanya penjelas bahwasanya hadis hasan itu bisa dipakai, ya, yasluhul lil amal. Sedangkan di situ bukan ta'rif, ya, yasluhul lil amal nggak bisa dipakai ta'rif seperti itu. Ala kulli hal, komentar ulama tersebut banyak pada bantahan-bantahan ulama itu ada kepada takrifnya Ibnul Jauzi, ya, masih banyak kekurangan atau banyak bantahan seperti itu. Kemudian setelah semuanya takrifnya Imam Khattabi, Imam Tirmidzi, ya, yang tadi bantahan-bantahannya juga, kemudian takrifnya Ibnul Jauzi karena ada bantahan juga. Lalu takrif Ibnu Hajar menyempurnakan takrif mereka, ya. Al-Imam Ibnu Hajar, ya, Shahibu Fathil Bari, menyempurnakan takrif mereka, yaitu wa huwa mattasala isnaduhu binaqli adlin khaffadabtuhu min ghairi sudzuzin wala illatin qadihah. Ya, hadis hasan adalah mattasala isnaduhu, sanadnya tersambung, binaqli adlin karena ada nukilan atau simaan daripada orang yang adil, khaffadabtuhu, adil tapi khaffadabtuhu, ya, di bawah daripada hadis hasan, di bawah daripada hadis sahih. Kalau hadis sahih berarti kan hadis sahih tamudabtihi. Kalau hadis hasan khaffadabtihi, di bawah sedikit daripada hadis sahih. Khaffa yaitu ringan hafalannya. Kalau tam kan sempurna, itu hadis sahih. Ala kulli hal, hadis hasan ini syarat-syaratnya sama dengan hadis sahih, tapi di situ bedanya. Kalau hadis sahih itu tamudzabat, tapi kalau hadis hasan khaffadabtuhu, ya, min ghairi syudzuzin wala illatin, sama, ya, wala illatin qadihah, sama syaratnya dengan hadis sahih, ya, bedanya cuman di situ saja. Baik, alhamdulillah takrif kita sudah bahas. Kemudian kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu maratib hadis hasan, ya. Hadis hasan itu mempunyai urutan seperti hadis sahih. Sama aja, hadis hasan seperti hadis sahih punya urutan. Hadis hasan yang mempunyai satu periwayat, ya, itu tidak seperti kuatnya hadis hasan yang banyak periwayatnya, ya. Atau bisa kita sebut mutawatir, ya, yang banyak periwayatnya. Kemudian, dan hadis hasan yang diperselisihkan hukumnya sahih atau hasan. Ini ulama masih memperdebatkan apakah hadis itu sahih atau hasan. Itu lebih kuat daripada ulama sepakat bahwasanya itu hadis hasan. Seperti itu. Jadi yang masih diperselisihkan nih antara sahih atau hasan, ulama itu derajatnya lebih kuat daripada hadis hasan yang ulama sepakat bahwasanya itu hasan. Ya, seperti itu. Contohnya yang diperselisihkan periwayatnya, yaitu di situ di kitab bisa dilihat Bahas bin Hakim an abihi an jaddihi. Ya. Bahas bin Hakim, periwayat Bahas bin Hakim an abihi, yaitu an Hakim an jaddihi atau kakeknya. Kemudian Amr bin Syuaib an abihi bin Syuaib an Syuaib an jaddihi, ya, seperti itu. Di situ bisa kalian lihat di buku contohnya. Ulama memperselisihkan apakah periwayat ini atau periwayat ini hasan atau sahih, seperti itu. Karena ada berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya periwayatnya itu soduk, ya, soduk itu bisa disebut hasan, ya, atau dipercaya, atau periwayatan itu thiqah itu sahih. Jadi masih diperdebatkan oleh para ulama. Berarti derajat itu lebih tinggi. Pokoknya hadis yang dibawakan periwayat dari Bahas bin Hakim an abihi an jaddihi atau Amr bin Syuaib an abihi an jaddihi, itu bisa kita sebut hadis hasan tertinggi, ya. Itu baru satu contoh dan masih banyak contoh lainnya. Kemudian telah kita bahas tadi, masuk ke poin selanjutnya, nau'ud dhaif min haitsul irtiqa amla,
Ya, macam-macam doif yang bisa naik kepada hasan atau enggak. Alladzi yartaqi ilal hasan, ya, yang bisa naik kepada hasan pertama, doif yang bisa naik kepada hasan pertama, makana min riwayati sayil hifz, orang yang meriwayatnya itu sayul hifz, jelek hafalannya. Ya, jelek hafalannya apa? Dia tidak mungkin untuk istihdor. Ketika waktu tertentu dia harus lihat dulu nas teksnya, baru dia bisa istihdor hadis atau mendatangkan hadis langsung. Itu orang yang sayul hifz, ya. Kemudian riwayatul mukhtalat. Riwayatul mukhtalit, ya. Awalnya orang ini sikoh, ya. Kemudian ketika tua atau menua dia pikun, ya. Jadi pertamanya dia emang sikoh ketika muda, kemudian dia pikun setelah tua. Contohnya siapa? Atha bin Syuaib, yaitu seorang tabi'ut tabi'in, ya. Kemudian makana min riwayatil mastur atau majhulul hal, ya. Apa itu mastur majhulul hal? Yaitu orang yang nggak diketahui apakah dia itu dobat atau adalah masih tertutup halnya, ya, keadaannya. Apakah dia itu dobat atau adil, ya, dia pernah melakukan maksiat apa enggak, batinnya selamat apa enggak, kemudian zahirnya selamat apa enggak, apakah muruahnya tinggi apa enggak, itu masih tertutup, majhulul hal, ya. Itu berarti masuk kepada hadis dhaif yang bisa naik kepada hasan, seperti itu. Kemudian majhulul ain, orangnya nggak diketahui. Ya, kalau tadi majhulul hal orangnya diketahui tapi keadaannya nggak diketahui, sedangkan ini orangnya nggak diketahui, ya. Atau namanya nggak diketahui, seperti itu. Berarti dia masuk kepada hadis dhaif yang bisa naik kepada hasan. Kemudian mudallis, ya, nanti akan dijelaskan di hadis dhaif. Kemudian mursal. Mursal nanti akan dijelaskan di hadis dhaif, ya. Kemudian alladzi la yartaqi ilal hasan. Hadis-hadis yang enggak bisa naik kepada hasan. Kalau tadi yang bisa naik kepada hasan, kalau sekarang enggak bisa naik kepada hasan, ya. Pertama itu hadis maudhu. Apa itu hadis maudhu? Alladzi fi isnadihi rawin sabata alaihi al-kadzib min hadisi Rasulillah, fi hadisi Rasulillah. Orang yang dalam sanadnya itu atau periwayat sanadnya itu ditetapkan bahwasanya dia sering bohong dalam mengucapkan hadis Rasulullah, ya. Kemudian kan dia tetap berbohong dalam hadis Rasulullah. Kemudian derajat kedua yang gak bisa naik yaitu matruk. Alladzi fi isnadihi rawin sabata alaihi al-kadzib fi hadisi Anas la yathbutu al-kadzib fi hadisi Rasulillah. Orang yang udah ditetapkan sering berbohong kepada manusia. Makanya ini kecacatan yang sangat cacat, ya, bohong, ya, Masya Allah. Bisa membuat hadisnya itu tidak diterima atau matruk, ya, dhaif yang sangat dhaif, syadidud dhaif, ya. Kemudian hadis syadz, ya. Hadis syadz gak bisa diterima juga, enggak bisa naik kepada hasan. Hadis syadz apa? Marwahu thiqah mukhalifan liman huwa aula minhu. Yang mana diriwayatkan oleh perawi thiqah, terpercaya, tapi berbeda nasnya dengan hadis yang lebih sikoh, ya. Maknanya juga berbeda, nggak mungkin disatukan, ya, nggak mungkin bisa disatukan dalam hadis tersebut. La yumkinul jam'u bainahuma, baina as-sikoh, orang yang terpercaya, wa aula minhu atau ausak minhu, yang lebih terpercaya, seperti itu. Hadisnya nggak bisa digabungkan atau nggak bisa ditoskan, gitu, ya, disatukan maknanya. Kemudian mungkar nggak bisa naik juga nih kepada hasan. Apa itu mungkar? Marwahu dhaif mukhalifan liman huwa aula minhu. Orang yang diriwayatkan oleh orang dhaif, ya,
jelek hafalannya. Tapi itu berbeda hadisnya dengan orang yang diriwayatkan oleh aula minhu, orang yang lebih dari dia. Contohnya dia doif, terus berbeda dengan sikoh, orang yang sikoh. Saya doif hadisnya, ya. Saya biasa ketika meriwayatkan hadis itu doif karena saya jelek hafalannya. Terus ketika saya meriwayatkan hadis, nas dan maknanya itu berbeda dengan orang lain. Ya, contohnya si Zaid mengeluarkan hadis, dia padahal sikoh hadisnya. Ya, dia sering mengeluarkan hadis yang benar. Makanya ulama mentakdil beliau bahwasanya sikoh. Ya. Nah, hadisnya ini, hadisnya dia benar, hadisnya saya apa? Mungkar. Ya, karena berbeda dengan hadis dia, seperti itu. Lalu ada hadis hasan lidatihi yang bisa naik kepada derajat sahih li ghairihi, ya. Contohnya hadis Muhammad bin Amr bin Alqamah bin Abi Salamah an Abi Hurairah, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli masjidin. Ya. Sebenarnya hadis Muhammad bin Amr bin Alqamah ini ulama sepakat bahwasanya dia itu dianahnya bagus, agamanya bagus, ya. Kemudian dia adalahnya bagus. Tapi sayang dia itu hafalannya kurang. Ya. Makanya ketika itu ulama mengatakan dia hadis hasan, ya, hadis hasan. Tapi ada penguat lain yang menguatkan dia naik daripada hasan kepada sahih, seperti itu. Ya. Ada penguat lain. Nanti kalian bisa baca di buku biar lebih singkat, ya. Taib. Kemudian kita naik kita selanjutnya ke poin selanjutnya, ya, madzannul hadisil hasan, ya, atau tempat keluarnya hadis hasan, atau ya ma'urifa makhrajuhu, ya. Tempat keluarnya hadis hasan. Di mana tempat keluarnya hadis hasan? Fi kitabis sunan, ya. Contohnya As-Sunanul Arba'ah, Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, Sunan Ibnu Majah, ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada kata-kata dari Sunan Tirmidzi, ya, yaitu ada kalimat seperti ini. Hadisun hasanun sahih, ya. Ini apa artinya? Nggak mungkin dong. Sahih tersebut kan tamu dobat, sedangkan hasan khofadobat. Nggak mungkin dalam satu hadis itu disatukan, ya. Disatukan sahih dan hasan, ya. Lalu apa artinya? Ya. Di sini banyak penjelasannya. Di antara lainnya, kalau misalkan dia punya dua sanad atau dua perawi atau periwayat, ya, itu bisa diartikan hasanun bi'tibaril isnad wa sahihun bi'tibaril isnad akhar, atau hasan di sanad ada dua sanad, berarti dia ada sanadnya, di sisi sanad itu dia hasan, di sisi sanad lain dia itu sahih, seperti itu. Kalau dia mempunyai dua periwayat, ya, dua periwayat atau dua orang, ya. Kalau dia hanya mempunyai satu sanad gimana nih, ya? Kalau dia hanya mempunyai satu sanad atau satu periwayat, ya. Pertama, ulama mengatakan inna wujuda sifatil ulia la yunafi wujuda sifatid dunya. Adanya sifat tinggi, ya, tidak mengeluarkan adanya sifatnya rendah. Contohnya ada sahih, dia masuk kepada kriteria sahih. Tapi dia juga masuk dong kriteria hasan tersebut. Sifat hasan juga masuk dong dalam sifat sahih, ya kan? Karena wujuda sifatil ulia la yunafi wujuda sifatid dunya. Kecuali kalau dia sifatud dunya
yunafi sifatul ulia, seperti itu. Ya. Ini ulama mengomentari atau mengatakan kalau dia mempunyai satu sanad. Kemudian hasanun sahih, dia berada di derajat pertengahan. Ya, artinya hasanun sahih dia itu di tengah-tengah hasan dan sahih. Ya, artinya dia di atas hasan, ya, karena masih bingung ulama. Berarti dia urutannya di atas hasan, di bawah hadis sahih. Ya. Ya, berarti masih masuk dalam pertengahan hadis hasan dan sahih. Kemudian ulama yang ketiga, ulama jarh wa ta'dil masih memperselisihkan periwayatnya. Apakah masuk ke golongan hasan ataukah masuk ke golongan sahih? Tadi kan telah kita sebutkan di marotib hadis hasan bahwasanya ulama yang masih memperselisihkan ini adalah hadis hasan yang tertinggi daripada ulama yang sepakat bahwasanya itu hasan. Ya. Sedangkan hasanun sahih di sini ulama masih memperdebatkan, ulama jarh wa ta'dil, apakah dia masuk hasan atau sahih. Ya. Seperti itu. Makanya Imam Tirmizi menulis hasanun sahih. Seperti itu. Kemudian yang keempat, hasan matannya atau bagus matannya, baligh matannya, bisa disebut ya bagus lah matannya. Ya. Ya, semua hadis itu pasti bagus ya. Bagus matannya karena dari Rasulullah ya. Tapi sahih sanadnya, kayak gitu kata ulama ya. Cuman di sini banyak komentar lagi ya. Hasan bagus matannya, sahih sanadnya. Ya, berarti di situ semua hadis itu hasan, bagus. Ya, bagus artinya maknanya bagus. Berarti yang doif pun kalau misalkan dia mengeluarkan makna yang bagus bisa kita sebut dong. Ini komentarnya ya. Berarti yang doif kalau misalkan mengeluarkan statement apa maknanya bagus tersebut, berarti hasanun doifun, kayak gitu dong. Ya kan? Ataupun bahkan hasanun mursalun ya, atau hasanun munqatiun ya, atau anwa'ud doif. Bahkan di situ hadis matruk pun atau maudhu pun masuk. Hasanun maudhu. Kalau maudhu maknanya bagus, berarti di situ bisa disebut dong hasanun maudhu. Kayak gitu kritikan ulama ya. Ala kulli hal, di sini ulama tadi udah 4 poin yang menyatukan makna qaul Tirmidzi hasanun sahihun ya. Alhamdulillah kita sudah bahas hasan. Selanjutnya kita akan membahas apa itu dhaif, macam-macam dhaif, bagaimana hukumnya ya di pertemuan selanjutnya. Ila liqa'in akhar. Astaudiukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.